raw food atau makanan mentahan ini adalah sayur-sayuran yang kita ganyang seharusnya, tapi kalau diganyang itu atau dilalap itu biasanya menolak. Oleh karena itu saya jus, tetapi ampasnya itu tidak saya buang. Nah, kalau si tetangga sebelah itu dibuang. Nah, ini salah satu bagian dari cara untuk sehat kita tanpa dimasak. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah MSA, mentah, sedikit, ajek. Nah, itu MSA itu bagian dari meningkatkan nutrisi atau gizi yang ada di dalam tanaman atau sayur-sayuran. Kalau dimasak itu menurut hitung-hitungan kimia itu lebih nutrisinya atau gizinya itu akan rusak. Tapi kalau mentahan ini akan meningkatkan daya serap nutrisi itu menjadi lebih baik. Nah, ini adalah menu pengganti sarapan, sehingga satu gelas ini sudah cukup. Oleh karena itu silahkan teman-teman untuk mengubah cara makannya dari dimasak kemudian dimentahan. Bahan-bahannya ada pandan wangi, kemudian ada wortel, ada sawi, ada brokoli, kemudian dicampur airnya itu air kelapa atau santan yang mentah. Nah, itu kemudian di blender. Nah, setelah di blender kemudian jadilah ini. Kita akan mendapatkan satu gelas ini cukup kenyang di perut, sehingga kalau Anda teman-teman yang sudah punya faktor U, artinya faktor umur, maka usahakan terbiasa untuk pagi hari ini membuat raw food, makanan mentahan. Ini bisa dicampuri serbuk daun kelor. Ini saya campuri serbuk daun kelor dan saya campuri juga perasan buah mojo. Perasan buah mojo itu sangat manis sekali itu. Nah, inilah sebagai makanan pengganti di pagi hari dan ini nanti kenyang. Saya dulu juga nggak terbiasa makan seperti ini, tapi karena faktor ujuk saya mencoba ini berdisiplin dalam waktu beberapa hari ini. Sepertinya ada perubahan di tubuh ini, lebih enak gitu. Prinsipnya adalah mentah, sedikit, dan ajek gitu. Nah, karena ini sayur-sayuran itu bisa dibanyakkan, tapi kalau khusus daun-daunnya itu MSA, murah, sedikit, ajek. Karena manfaat daunnya itu jauh lebih lumayan tinggi, karena ini adalah pengganti sayuran. Ini nanti saya minum, ya kalau saya minum semuanya kenyang ya saya minum separuhnya saja. Nah, bagaimana rasanya kita icipi ya. Jadi rasanya ya seperti sayuran. Ini ada pandan wanginya, cuman nggak terasa pandan wanginya. Nah, ini sangat mengenyangkan. Oleh karena itu untuk menyehatkan atau mengembalikan nutrisi yang ada, maka di pagi hari kita ganti ini saja. Kemudian nanti kita makan jam 11 sampai jam mungkin 8 malam atau jam 7 malam itu kita bisa makan normal gitu. Tapi kalau yang lebih baik itu nasinya bisa Anda ganti. Nah, kalau saya nasinya saya ganti nasi merah atau beras merah. Kita minum. Kalau buah mojonya itu lebih banyak, manisnya mungkin akan kerasa. Dan kalau santannya itu lebih kental, gurihnya itu ada. Kemarin saya bikin yang santannya itu agak kental dan banyak, gurih santannya itu menjadi lebih memperhalus dan menambah rasa yang gurih. Itu lebih enak kalau santannya itu lebih banyak. Tapi ini santannya sedikit dan airnya terlalu banyak sehingga santannya nggak begitu terasa. Ada juga isinya, oh ya, buah apel. Ini buah apel. Nah, ini sudah mulai gelegean. Nah, saya belum sarapan ini, dan pada waktu itu kalau jam-jam segini saya belum sarapan, biasanya asam lambung saya naik. Tapi alhamdulillah dengan beberapa terapi tentunya asam lambung saya sudah lumayan normal gitu. Sebagaimana disampaikan oleh Bu Eni, ahli peneliti kimia di UIN Maulana Malik Ibrahim, sarannya adalah mentah,
sedikit ajek. Nah kalau sayuran bisa diperbanyak karena sayuran biasanya kita masak menjadi sayur itu banyak sekali, kita juga nggak apa-apa. Dan nanti saya makan kira-kira jam 12 atau jam 1 lah. Boleh juga ini menjadi bagian dari imun yang jauh lebih signifikan atau jauh lebih besar manfaatnya untuk meningkatkan imun kita, yang mana pada saat ini kita sedang dihantui oleh virus corona. Ini adalah satu dari sekian cara saya untuk melindungi diri dari virus corona tersebut. Cuman anak saya nggak mau yang model gini. Saya dan istri saya yang mau mengkonsumsi ini. Mari kita mengkonsumsi ini, cukup sederhana. Jadi kalau Anda belanja ke tukang sayur, nah satu untuk konsumsi masak sayuran, sebelum itu kita gunakan teknik ngejus atau makan mentahan koyok kambing. Tapi kalau sudah seperti ini sudah tidak seperti kambing, jadi ini seperti manusia. Nah, seperti manusia berarti ya bukan manusia, ya manusia. Ini lebih familiar kalau di lidah begitu. Nah ini kita habiskan saja ya. Nah ampasnya juga banyak, yang namanya saya tidak buang ampasnya gitu, karena menurut saya ya seperti makan sayur itu kan ampasnya tidak dibuang gitu, jadi ini lebih lembut saja. Cukup sederhana kan, murah, meriah, tidak mengubah sesuatu, tidak mengubah seperti jamu. Kalau jamu kadang mungkin orang tidak familiar, tapi kalau dengan cara ini ya kita familiar, hanya mengubah satu saja, dari dimasak kemudian dijus, jadi perilakunya itu sama. Nah bagaimana perubahan ini bisa terjadi? Mungkin satu karena takut ya, kita takut dengan virus corona, tapi yang paling penting adalah kepercayaan. Kepercayaannya kalau sekarang Anda misalnya percaya 100%, itu tidak cukup untuk mengubah ini. Mungkin Anda akan menambahkan kepercayaan itu 200%. Kalau Anda percaya 200%, itu artinya Anda akan menghasilkan perilaku. Artinya percaya saja tidak cukup, tapi kalau 100% itu biasanya hanya percaya saja. Tapi saya mengatakan 200% percaya, maka saya optimis Anda telah mengubah perilaku itu. Tapi kalau masih 100% Anda percaya, itu belum tentu Anda mengubah perilakunya. Saya rasakan seperti itu karena ada komunitasnya, sehingga saya kemudian terpapar informasi itu dan banyak orang yang menirukan, banyak orang yang melakukan. Saya kemudian tergerak juga untuk melakukan. Plus saya juga butuh ini, badan sudah faktor U itu nggak enak karena ada ini, ada itu, rasa ini dan itu, dan ternyata sepertinya 3 hari ini ada perubahan yang luar biasa di tubuh saya. Oke, kapan Anda melakukan? Kalau Anda tidak butuh kepercayaan, lakukan saja. Tapi kalau Anda masih sulit untuk melakukan, berarti Anda butuh 200 kepercayaan. Kalau belum, berarti butuh 300 kepercayaan. Kalau belum, berarti apakah ini menjadi bagian dari identitas sehat Anda semuanya? Identitas, jadi kayak gaya hidup gitu. Kalau gaya hidup itu sudah orang melampaui kepercayaan itu karena sudah mengubah perilakunya gitu. Nah, oke. Kalau Anda belum, saya sudah. Kalau Anda belum, bertemanlah dengan saya atau Anda masuk ke grup Kelora Wimalang. Di grup itu nanti saya akan ajak gabung ke sana dan nanti dibantu oleh dosen-dosen kimia yang ada di sana. Nah, saya juga bergabung di situ. Jangan takut, ini se-Indonesia grupnya, rame banget itu. Ketika saya masuk di grup itu, ternyata dengan contoh-contoh itu saya menjadi lebih semangat karena saya merasa tidak sendiri, dan mungkin rasa ini rasa itu yang merasa terganggu di tubuh ini juga tidak sendiri, sehingga bersemangat. Maka kalau Anda ingin mengubah perilaku sendiri tidak bisa, maka carilah komunitas yang menjadikan Anda punya model sehingga Anda semangat meniru. Kalau orang sana aja bisa, maka saya harus bisa. Nah ini, marilah kita cari informasi yang memapar kita, bukan informasi negatif seperti hate speech, hoax, tapi informasi yang
positif yang kemudian menjadi virus pikiran kita dan menjadi virus perilaku kita. Itulah cara mengubah perilaku untuk raw food atau kita makan makanan mentah. Beberapa hari sudah mulai membiasakan ini sehingga bisa jadi bermanfaat. Semoga kita hanya berusaha saja dan Allah yang menentukan seluruh masa depan kesehatan kita. Oke, terima kasih.